Oke, ini artikel yang Anda kirim menarik sekali. Kita bakal ngobrolin soal politik, Iya, tapi ini skalanya mikro banget, sampai ya bikin geleng-geleng kepala. betul. Pemilihan ketua RT di sebuah kelurahan di Makassar. Dan bukan sembarang pemilihan kan? Sumber ini menyoroti sebuah fenomena, di mana arena pertarungan itu bukan cuma antar tetangga, Bukan. tapi di dalam satu keluarga. Secara spesifik, ipar melawan ipar. Kita coba lihat deh apa yang terjadi waktu urusan keluarga yang rumit ketemu sama ambisi politik di level paling dasar. Kita harus mulai dari kasus yang paling mencolok sih. Santi Januarti dan Irfan Rahmatullah. Oh, yang ini. Mereka ini kakak adik ipar yang sama-sama maju jadi calon ketua RT 02. Dan puncaknya, ini yang paling gila, mereka tinggal serumah. Tunggu, serumah. Nah, ini yang bikin ceritanya jadi luar biasa. Iya kan? Ini bukan lagi soal politik komunitas, tapi udah soal, gimana ya, cara mereka ngatur batasan antara ruang privat sama publik setiap hari. Betul. Saya jadi penasaran, obrolan di meja makan pagi harinya itu kayak apa ya? Saya nggak kebayang. Pagi, Kak. Nanti jangan lupa ya, tim sukses saya mau pasang spanduk di depan. Gitu kali ya? Bisa jadi. Pak, tapi yang aneh menurut artikelnya, mereka ini tampil sangat akur loh. Datang ke acara pencabutan nomor urut barengan, Oh iya? pakai baju warnanya senada pula, hitam putih. Irfan bahkan bilang, ini kan terbuka, tidak ada larangan, dan semua masyarakat berhak ikut. Santai banget. Nah, penampilan publik mereka ini yang menarik untuk dibedah. Di satu sisi, ini jelas kompetisi. Jelas. Tapi cara mereka menampilkannya, datang bareng, baju senada, itu justru kayak manifestasi dari semangat, apa ya, gotong royong atau menjaga harmoni gitu. Iya juga sih. Seolah-olah mereka mau bilang ke tetangga, gini loh, siapapun yang menang, tujuannya sama kok, untuk RT kita. Mungkin ini cerminan kedewasaan berdemokrasi, tapi bisa juga ini strategi sosial buat meredam gosip. Saya rasa campuran keduanya. Apalagi Santi ini kan petahana. Udah 20 tahun jadi ketua RT. Oh, petahana? Iya, komentarnya juga bijak sekali. Dia bilang, kalah menang biasa aja. Itu yang artinya ya menang atau kalah itu hal biasa. Dan yang lebih gila lagi, ternyata ini bukan satu-satunya kasus di kelurahan itu. Betul, ada lagi. Ada lagi kan? Pasangan ipar lainnya di RT 01, Rudin dan Muhammad Tahar. Komentar Rudin ini juga menarik sekali. Dia bilang, tidak ada masalah, tergantung rezekinya siapa. Nah, poin soal rejeki itu bagus banget. Seolah-olah dengan menyerahkan hasilnya pada takdir atau sesuatu yang lebih besar, itu cara halus buat meredakan potensi konflik personal. Tepat. Jadi kalau kalah, bukan karena kalah dari ipar sendiri, Bukan. tapi karena belum rezeki. Cerdas kan? Cerdas. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma soal drama keluarga loh. Sumber ini menyebut ada 105 pendaftar untuk 60 posisi ketua RT. Wow, banyak juga ya. Banyak. Artinya, partisipasi warga itu tinggi sekali. Jadi persaingan antar keluarga ini jangan-jangan bukan pertanda perpecahan, Tapi malah sebaliknya. justru bukti saking hidupnya gairah warga untuk terlibat di komunitas mereka sendiri. Jadi kalau ditarik benang merahnya, di Kelurahan Mapala ini, politik lokal itu bukan sesuatu yang jauh di sana ya. Bukan sama sekali. Tapi sudah begitu menyatu dengan kehidupan sehari-hari, sampai-sampai persaingan di dalam rumah pun bisa dianggap ya wajar dan sehat. Ini potret demokrasi akar rumput yang sangat personal dan hidup. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Artikel ini meliput persaingan yang terlihat sangat damai di ruang publik. Iya, kelihatannya adem ayem aja. Betul. Tapi coba kita bayangkan lagi. Percakapan seperti apa yang sebenarnya terjadi di meja makan rumah mereka saat nggak ada tetangga yang lihat? Apakah kompetisi yang begitu intim ini benar-benar memperkuat ikatan keluarga karena punya semangat pengabdian yang sama? Atau malah sebaliknya. Atau jangan-jangan ini justru menciptakan ketegangan sunyi yang akan terus terasa lama setelah pemenang diumumkan? Itulah sisi cerita yang tidak akan pernah kita ketahui. Dari Bapak dulu nih. Oh iya, Iya. Apa nama Pak Tabe? Irfan Rahmatullah, Irfan Rahmatullah mendaftar di RT 2, RW 7. RT 2 Kelurahan Mapala. Kalau Ibu? Santi Januarti RT 2 RW Mapala. Ini kan sama-sama RT yang kita daftarin. Terus kita kan berkeluarga itu kira-kira bagaimana itu Bu? Apakah ada ya? Terus namanya pertarungan. Kalau menang biasa.
Iya. Kalau menang tetap senang. Iya. Kita apa mungkin alasan tak untuk maju ketua RT apa? Apanya? Alasannya maju ketua RT. Oh, ini kan untuk kebaikan warga semua. Semua orang bisa maju siapapun. Kalau ibu Dorongan warga. Warga yang meminta. dorongan warga. Kita keduanya ada pengalaman jadi ketua RT atau apa? Belum pernah. Ibu juga 20 tahun jadi RT berarti sudah berpengalaman, Budi. Kenapa ini mau satu keluarga mau saling ini beradu kemampuan? Masing-masing punya hak toh. Iya, masing-masing Ya punya kan hak. warga yang memilih siapa saja. Oh, Jelas kalau menang Bertarung sedang. saja toh. Terus bagaimana cara untuk menarik dukungan masyarakat? Tetap RT ditempel di pintu rumah, jadi tetap. Menarik dukungan masyarakat pemilih. Bagaimana cara tak meyakinkan? Ikhlas bekerja saja. Jelas bekerja, Pak Di. Program apa yang kita tawarkan, visi misi yang kita tawarkan, Ya, visi misinya? itu pelayanan RT yang cepat, mudah. Terus yang kedua fasilitas keramaian, hotel zona apa, biar masing-masing RT ada inventaris mereka. Kalau Ibu, Kalau saya suka dan padat, tidak ada sekat antara warga dengan RT. tiada sekat untuk warga dan RT. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.